Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Hao menambahkan ini atas inisiatifnya sendiri. Ini mewakili sikapnya tentang hal ini. Ketika dia melihat ruang terbatas itu, emosinya meningkat. Dia sangat ingin menerobos tempat itu dan bertemu orang tuanya. Pagoda kecil itu bergoyang dengan lembut, dan hamparan cahaya warna-warni tersebar ke bawah, membuka jalan menuju formasi ilahi itu. Itu melepaskan lingkaran cahaya yang membungkus Shi Hao saat dia memasuki formasi. Tempat ini halus dan elegan. Ada danau biru, beberapa bangunan kuno, serta hutan bambu. Esensi spiritual di sini sangat kaya, hampir sampai mencair. Komposisinya seperti sudut Martial Imperial Manor. Shi Hao melihat ke kedalaman tempat ini. Ada beberapa rumah di sana yang dibangun dengan gaya masa kecilnya. Tunggu, ada sesuatu yang aneh di sana. Pagoda kecil itu berkata dengan lembut. Ada simbol lain yang tersembunyi di kedalaman formasi ini. Wilayah terdalam sangat unik. Hari ini, kamu sudah memecahkan segel dan melepaskan keberadaan itu, namun kamu masih ingin datang ke sini? Saya tidak akan membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Kehendak ilahi gunung 5 fase berfluktuasi keluar. Itu penuh dengan kemarahan. Pelit. Kami hanya ingin membawa 2 orang pergi. Apakah ada kebutuhan untuk sesuatu seperti ini? Pagoda kecil itu berbicara dengan agak acuh tak acuh. Jika ingin membawa orang pergi, apakah pihak lain dapat menghentikannya? Pagoda kecil itu menggantung di atas kepala Shi Hao. Energi kacau berputar-putar, dan semua formasi terbuka. Seolah-olah dia bepergian di tanah yang datar, Shi Hao dengan cepat berlari ke dalam. Peng! Suara teredam terdengar di udara. Seseorang mencoba mengobrak-abrik ruang dengan senjata tajam, mencoba lagi dan lagi. Sepasang suami dan istri sangat cemas karena mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk mengiris kekosongan. Shi Hao bisa melihat mereka bahkan saat dia jauh. Matanya langsung menjadi kabur. Mereka adalah ayah dan ibunya. Setelah berpisah selama lebih dari 10 tahun, dia akhirnya bisa bertemu dengan mereka lagi. Mereka membawa belati di tangan mereka yang dibuat dari binatang kosong. Itu terus-menerus meretas kehampaan dalam upaya untuk meninggalkan tempat ini. Namun, mereka gagal lagi dan lagi. Semangat mereka terkuras dan kekuatan mereka habis, tetapi mereka melanjutkan. Ayah ibu! Shi Hao berteriak keras. Dia menunggu begitu lama. Mereka hanya bertemu dalam mimpinya, namun hari ini, mereka akhirnya akan dipertemukan kembali. Dia melihat sosok-sosok yang familiar itu. Dia tidak bisa melupakannya. Selama pertempuran ibu kota batu di masa lalu, Shi Ziling melancarkan pembantaian besar demi dirinya. Tombak emas dengan marah membantai para penjahat, dan dia meninggalkan klan keluarga dengan kebencian. Dia juga ingat bahwa ibunya membawanya jauh ke perbatasan barat. Tidak diketahui berapa puluh ribu li yang dilalui suami istri itu. Mereka menderita serangan lagi dan lagi, menerima luka berat. Seolah-olah baru kemarin ketika orang tuanya menggendong dirinya yang kekanak-kanakan, wajah mereka dipenuhi dengan keengganan saat mereka membelai tubuhnya yang lemah. Mereka ingin membantunya melanjutkan hidup. Namun, mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Mereka mencari kemana-mana dan akhirnya menemukan tanah leluhur Stone Clan. Mereka ingin menyelamatkannya, tetapi mereka dibiarkan dengan keputusasaan yang tak tertandingi. Keduanya tidak bisa menahan tangis dalam kesedihan. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menuju pegunungan ilahi kuno yang agung. Meskipun mereka menempatkan diri mereka dalam bahaya besar dan bisa mati kapan saja, keduanya tidak berbalik dan pergi untuk meminta obat.
Namun, bahkan itu tidak berguna. Dipenuhi dengan keputusasaan, mereka memasuki wilayah misterius itu. HOR. Ketika suami dan istri melihatnya, suara mereka mulai bergetar. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Meskipun lebih dari 10 tahun telah berlalu, mereka masih yakin bahwa orang ini adalah putra mereka. Ini adalah anak dari saat itu, bayi yang mereka tinggalkan di wilayah gurun. Sekarang, dia telah tumbuh dewasa. Segera, kedua individu mulai gemetar. Mereka membuka mulut mereka, tetapi mereka tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Selama bertahun-tahun, fakta bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi terus-menerus membebani pikiran mereka. Ini adalah jenis penderitaan yang luar biasa. Suami dan istri berteriak keras dan bergegas ke depan. Ini adalah anak mereka. Dia baru saja mengarahkan pedangnya ke dewa dan memandang rendah klan Qin. Dia melepaskan pembantaian ke segala arah, semua demi bertemu dengan mereka. Anak yang telah menderita kemalangan besar telah tumbuh begitu besar sekarang. Dia sekarang adalah pemuda brilian yang bisa mengabaikan semua teman sebayanya. Ini membuat mereka benar-benar kewalahan dengan emosi. Meskipun mereka memiliki senyum di wajah mereka, air mata terus mengalir di pipi mereka. Bertahun-tahun telah berlalu, dan semua jenis peristiwa yang banyak dan rumit telah terjadi. Sulit bagi mereka untuk meninggalkan lembah, tetapi hari ini, mereka bertemu lagi, dan mereka akhirnya terhibur. Namun, jauh di lubuk hati, rasa bersalah, penyesalan, rasa malu, dan emosi serupa lainnya pecah. Pada saat ini, hati mereka bergetar. Mereka penuh dengan emosi, dan air mata terus jatuh. Mereka meneriakkan nama itu. Kegembiraan, rasa bersalah, dan semua jenis emosi rumit memenuhi pikiran mereka. Kedua individu itu hampir tersandung saat mereka dengan cepat bergegas. Ayah, ibu, air mata jatuh dari mata Shihao. Selama tahun-tahun ini, dia muncul dari gurun besar sendirian. Dia menempa reputasi besarnya sendiri, mengukir jalan yang penuh tawa dan kemarahan, tetapi dia tidak pernah merasakan kesedihan seperti ini sebelumnya. Sejak kecil, dia jarang menangis. Ketika dia tumbuh dewasa, mereka menjadi lebih langka. Namun, pada saat ini, air mata mengaburkan pandangannya. Dia sudah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Nak, itu anakku. Air mata mengalir terus-menerus dari wajah Qin Yining. Shihao menyeka air matanya dan bergegas maju. Pagoda kecil itu bergetar, dan formasi di semua sisi hancur, menjadi jalur yang datar untuk dilaluinya. Namun, itu masih merasakan perasaan aneh. Ada sebuah altar yang agak aneh. Dengan pagoda kecil di sana, tidak perlu khawatir tentang apapun. Itu menggantung di udara, melindunginya dari segalanya. Dengan langkah kaki tersandung dan wajah penuh air mata, Shi Ziling dan istrinya bergegas maju. Ada nyala api yang mengamuk di dalam hati mereka yang sulit untuk ditekan. Apakah Anda benar-benar HR saya? Meskipun ia merasa sulit untuk percaya, dia masih tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan suara gemetar. Qin Yining dengan lembut membelai wajah Shihao sambil menatapnya dengan bodoh. Air mata terus mengalir di wajahnya. Bahkan wajah gagah berani Shi Ziling mengeluarkan air mata. Napasnya kasar, dan saat dia meraih bahu Shihao, dia tertawa keras, tetapi air mata masih jatuh. Pada saat ini, mereka merasakan kegembiraan yang luar biasa, juga kesedihan. Semua jenis emosi ada pada saat yang sama. Ini aku! Shihao berteriak keras. Dia membiarkan air mata mengalir dengan bebas saat dia dengan keras memanggil ayah dan ibunya. Qin Yining meraihnya ke pelukannya dan menangis, tidak bisa menahan diri lagi. Dia telah merindukannya begitu lama, dan sekarang,
dia membiarkan semuanya keluar. Selama bertahun-tahun, dia sering terbangun dari mimpinya hanya untuk menemukan air mata di bantalnya. Shi Ziling juga memeluk anggota keluarganya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya melakukan yang terbaik untuk menekan emosinya. Sebagai ayah, dia seharusnya seperti gunung besar yang melindungi anak-anaknya. Ia tidak ingin anaknya melihat sisi lemahnya. Keluarga 3 orang itu akhirnya bertemu muka dengan muka. Ada terlalu banyak hal yang ingin mereka katakan, tetapi mereka merasa sulit untuk mengatakannya segera. Kegembiraan dan emosi yang menggetarkan memenuhi hati mereka. Qin Yining membelai wajah Shi Hao lagi dan lagi. Ketika dia menatapnya dan kemudian memikirkan penampilannya ketika dia masih kecil, dia merasakan gelombang kesedihan, gelombang kebahagiaan, gelombang air mata, gelombang tawa, serta gelombang kekecewaan. Shi Ziling terus-menerus menepuk pundaknya, merasakan kebahagiaan yang luar biasa bahwa dia memiliki anak seperti ini. Dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, tetapi tanpa sadar, air mata muncul di matanya lagi. Dia buru-buru berbalik dan menyekanya dengan punggung menghadap Shi Hao. Anakku telah menderita selama tahun-tahun ini, ibu dan ayah telah mengecewakanmu, kata Qin Yining sambil menangis. Saat mereka bertemu satu sama lain, sedikit rasa asam dan pahit di dalam hatinya sudah menghilang. Ia bisa merasakan kasih sayang orang tuanya. Emosi-emosi ini bukanlah hal-hal yang dapat dipisahkan oleh waktu atau jarak. Meskipun mereka dipisahkan oleh 2 wilayah besar, dan meskipun mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun, saat mereka bergegas menuju satu sama lain, semua jarak di antara mereka telah menghilang. Hanya ada emosi yang bergerak. Ibu, ayah, aku tidak pernah menyalahkan kalian berdua. Aku hanya ingin bertemu denganmu, Shi Hao berbicara. Sejak dia masih muda, dia selalu melihat bahwa anak-anak lain memiliki ayah dan ibu. Dia sedih karena dia sendirian. Ketika dia dewasa, dia selalu menyapu musuhnya sendirian, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia masih memiliki sedikit kelembutan. Sekarang dia bertemu mereka lagi hari ini, dia sangat tersentuh. Pasangan yang sudah menikah dengan bahagia meneteskan air mata, tersenyum sambil mengalami emosi yang luar biasa ketika mereka memikirkan bagaimana mereka tidak merawat Shi Hao setelah bertahun-tahun. Rasa bersalah dan penyesalan mereka semua menyembur keluar. Nak, semua kesalahan ada di tubuh kita, Qin Yining menangis. Saat itu, dengan tingkat kultivasi mereka, tidak mungkin untuk melawan para ahli tertinggi. Di pegunungan Archaik Divine, secara alami tidak ada kemungkinan mereka menerima obat suci. Mereka hanya bisa melakukan perjalanan melalui gurun besar dan memasuki gunung abadi di wilayah misterius itu. Sepanjang jalan, mereka hampir mati berkali-kali. Itu karena Shi Ziling telah terluka parah saat membawa Shi Hao keluar dari ibu kota negara batu. Sementara itu, ibu Shi Hao, Qin Yining, telah mengalami cedera internal sejak lama. Kultivasinya telah mengalami kerusakan sebelumnya. Adapun cedera internal, Shi Hao telah mendengar tentang beberapa dari ibu dari rindu muda Lightning Clan. Qin Yining datang dari luar wilayah gurun. Dia mendapatkan pengalaman di wilayah gurun, tetapi dia dikomplotkan oleh orang lain. Kultivasinya hampir sepenuhnya hancur, tetapi kemudian dia bertemu Shi Ziling. Mereka mengembangkan perasaan satu sama lain, dan akhirnya mereka bersatu dan menjadi pasangan suami istri. Ketika Shi Ziling dan istrinya tiba di Gunung Abadi, mereka langsung dipenjara. Dia kemudian menemukan bahwa cedera Qin Yining terkait dengan orang-orang Qin Clan. Shi Ziling juga telah menebak fakta bahwa latar belakang istrinya mungkin mencengangkan. Dia menemukan bahwa Gunung Abadi adalah perantara antara alam bawah dan alam yang lebih tinggi, dan bahwa perjuangan melibatkan alam yang lebih tinggi dan meluas kejebakan 8 wilayah. Qin Yining tidak membicarakannya secara mendalam, dan tidak mudah baginya untuk menanyakannya.
Anak yang dilahirkan keduanya benar-benar menghasilkan tulang makhluk tertinggi. Ketika berita itu mencapai Gunung Abadi, itu membuat mereka sangat terkejut dan menciptakan kontroversi besar. Terlepas dari apakah ada perselisihan sebelumnya atau tidak, atau jika itu melibatkan klan di alam yang lebih tinggi, masalah ini penting. Namun, tulang makhluk tertinggi telah dicungkil, jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Itu sulit untuk diambil dan tidak mungkin untuk diganti. Selain itu, ketika berita datang bahwa orang-orang dari garis keturunan Qin Yining di alam yang lebih tinggi dikalahkan, masalah ini menjadi kurang penting. Pada akhirnya, tidak ada yang terlalu memperhatikan anak yang telah kehilangan tulangnya yang tertinggi. Namun, mereka memperhatikan Shi dengan hati-hati. Alam bawah Gunung Abadi memutuskan bahwa ketika dia dewasa, mereka akan mencabut dia kembali. Mereka tidak bisa meninggalkannya di luar Gunung Abadi. Shi Ziling dan istrinya tidak mau. Dia memohon dengan getir untuk kembali ke desa batu untuk memberikan obat suci agar dia bisa merawat anaknya yang menyedihkan. Sayangnya, para tetua Gunung Abadi sangat dingin. Mereka tidak menyetujui permintaannya dan mengatakan bahwa melakukan hal seperti itu hanya akan sia-sia dan tidak akan dapat menyelamatkan nyawa seorang anak yang sekarat. Kata-kata itu memberikan pukulan berat bagi pasangan yang sudah menikah, membuat mereka sangat terluka di dalam. Setelah itu, mereka dipenjara di dalam lembah dan tidak diizinkan untuk pergi. Namun, keadaan berubah menjadi lebih baik. Alam yang lebih tinggi ingin melaksanakan proyek kelahiran kembali makhluk tertinggi. Mereka ingin mereka melahirkan lagi, karena anak pertama mereka telah dilahirkan secara alami sebagai makhluk tertinggi. Biasanya, jika mereka memiliki anak lagi dan berharap untuk makhluk tertinggi lainnya, peluang keberhasilannya tidak terlalu besar, tetapi ada harapan. Ada kisah serupa tentang hal seperti itu dalam teks-teks kuno. Dan bahkan jika itu tidak berhasil, garis keturunan anak kedua masih tidak akan biasa. Tentu saja, alasan utama mereka memperoleh informasi ini adalah karena klan Qin dari alam yang lebih tinggi dengan sungguh-sungguh meneliti topik ini. Mereka mulai menyimpulkan berbagai hal, dan setelah itu, mereka mengirim orang untuk mengirimkan sepotong tulang surgawi yang misterius. Selain itu, ada semua jenis obat-obatan berharga juga, serta banyak resep rahasia. Namun, ini diklasifikasikan sebagai rahasia tingkat pertama, takut bahwa orang lain di alam yang lebih tinggi akan mengetahuinya. Mereka dengan sengaja melakukan ini di alam rendah. Klan Qin memperjelas bahwa jika mereka menghasilkan anak kedua, ada kemungkinan besar mereka akan menggunakan ini sebagai dalih untuk menyelamatkan anak pertama. Mereka akan menggunakan darah esensi yang kuat untuk memberi makan anak lumpuh yang lemah. Mereka juga menyatakan bahwa bahkan obat-obatan suci pun tidak dapat menyelamatkan Shi Hao. Hanya darah esensi yang kuat dan serupa yang cukup. Di dalam hati pasangan itu, hanya ada Shi Hao. Selama dia bisa terus hidup, mereka bisa menanggung apa saja. Mereka bahkan rela menggunakan anak kedua untuk menyelamatkan yang pertama. Namun, klan Qin kembali pada kata-kata mereka. Mereka tidak mengizinkan mereka pergi dan mengabaikan permohonan mereka. Anakku, ibumu telah mengecewakanmu. Hanya setelah mengancam dengan kematian, kami membuat anggota klan setuju untuk membawa kami ke desa batu untuk menemukanmu. Qin Yining diam-diam meneteskan air mata. Mereka memikirkan banyak hal dari masa lalu, mengisinya dengan penyesalan dan kesengsaraan. Ketika dia dan Shi Ziling kembali ke desa batu, mereka benar-benar hancur. Mereka hanya melihat reruntuhan tandus dan tandus yang membentang ratusan ribu li. Itu telah lama dibersihkan dengan tidak ada yang tersisa. Itu sampai pada titik di mana bahkan tidak ada serangga yang hidup. Pada saat itu, semua harapan mereka telah berubah menjadi debu. Shi Hao terus meneteskan air mata. Dia tahu bahwa kekacauan pasti disebabkan oleh Heaven Swallowing Sparrow dan Kyongki saat memperebutkan harta gunung,
dan itulah sebabnya mereka melewatkan kesempatan ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.